Grandong sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Apakah Sembara? Bukan sobat. Ya, Grandong tidak dibunuh oleh Sembara, tapi Grandong dikorbankan oleh Irfan Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat BK milenial semua di seluruh Indonesia? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Freddy Fitriana. Kali ini dengan suasana yang lebih ceria, dengan suasana yang lebih enjoy, menyenangkan. Ya, saya menjumpai Anda kembali tentu saja untuk menyampaikan informasi yang bersifat positif, informasi yang harapannya dapat memberikan inspirasi untuk Anda semua, sobat BK milenial. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita bahwa beberapa saat yang lalu, tepatnya pada Idul Adha, itu ada berita yang cukup viral, yaitu Grandong mati. Tapi matinya bukan karena dibunuh oleh Sembara, ya. Tapi Grandong di sini adalah seekor sapi yang super besar, yang bobotnya sampai 1,3 ton. Ia mati karena dijadikan hewan kurban. Dan siapa yang berkorban? Dia adalah seorang artis ya, yang cukup ternama, mungkin idola Anda, Irfan Hakim. Ya, Irfan Hakim itu telah berkorban sapi yang super besar, ya, bobotnya super berat, namanya Grandong. Nah, di sini saya tidak akan bercerita tentang Irfan Hakim, tetapi saya lebih akan menceritakan tentang Grandong sebagai sapi yang super besar yang telah dikorbankan pada hari raya Idul Adha tersebut. Mungkin pada kesempatan lain saya akan bercerita tentang Kak Irfan Hakim. Ya, beliau juga adalah orang yang luar biasa, ya, karena telah berkorban yang sangat viral, ya. Semuanya tertuju konsentrasi pada Irfan Hakim yang korbannya mungkin yang terbesar di tahun ini. Ya, saya lebih akan bercerita bahwa cerita ini semoga menjadi sebuah inspirasi karena dari mana asalnya Grandong tersebut. Dari mana Irfan Hakim mendapatkan hewan kurban yang super besar, Grandong tersebut. Ternyata setelah saya ikuti beberapa dari media, kemudian dari beberapa podcast Irfan Hakim, ternyata dia mendapatkan dari sebuah peternakan, sebuah farm di daerah Purworejo, yaitu namanya Berkah Setia Farm. Yang lebih saya tekankan, saya fokuskan di sini, saya akan lebih banyak membahas, mengulas mengenai profil seorang pengusaha sukses yang masih muda belia, yaitu pemilik dari Berkah Setia Farm ini. Dia bernama Setio Hermawan. Usianya baru 23 tahun. Bulan Mei kemarin, ya, 2021.
karena lahir tahun 98. 98 berarti kalau adik saya ya adik yang nomor 5 itu lahiran tahun 98. Masih sangat muda belia, usianya 23 tahun. Coba Anda, Sobat BK Milenial, sekarang usianya berapa? Coba dihitung. Ada yang sudah 17, ada yang mungkin 18, yang kelas 12 ya. Berarti kalau yang sudah kelas 12 kira-kira 18 tahun itu sampai 23 masih berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Nah, apakah kira-kira 5 tahun lagi Anda sudah bisa menjadi seorang pengusaha? Nah, ini cerita ini semoga dapat menginspirasi Anda dan kita semua. Saya akan ceritakan terlebih dahulu latar belakang sampai kemudian Mas Hermawan ini bisa mengembangkan peternakan dan menjadi peternakan yang luar biasa besarnya. Sebetulnya di sini ada beberapa hal yang nanti akan menjadi intisari. Jadi Anda yang ingin menjadi seorang pengusaha sukses harus mempunyai beberapa kunci ini nanti. Ya. Yang pertama, Mas Hermawan adalah orang yang pandai atau sangat tanggap melihat adanya sebuah peluang. Nomor 1, peluang. Ya. Mas Hermawan itu hanya masih lulusan SMA saat itu, ya, dan dia juga nyantri ya di pondok pesantren. Kalau sekarang sudah kuliah di S1 keperawatan, katanya di salah satu sekolah tinggi di Yogyakarta, ilmu keperawatan, tapi ini bidangnya peternakan. Jadi memang ada yang unik di sini. Diawali dari ketika dia lulus SMA, kemudian dia ingin kuliah. Nah, dalam jeda waktu yang cukup panjang itu, dia ingin mencoba sebuah peruntungan untuk berusaha karena orang tuanya itu, bapaknya itu petani udang, kemudian ibunya itu bisnis rumah makan ya. Nah, dia ingin mencoba di bisnis udang. Awalnya dia mencoba bagaimana sih usaha udang tersebut. Kemudian karena tidak punya pengalaman yang cukup, ya mencoba, ternyata ceritanya gagal. Kemudian setelah gagal dihitung-hitung, ya tidak terlalu banyak mungkin ya, kata Mas Hermawan ini ya paling sama dengan uang sakunya katanya. Habisnya itu sama dengan uang sakunya katanya. Tidak terlalu banyak. Namun di sini kemudian peluang itu berusaha dia ciptakan. Karena Mas Hermawan ingat ketika ceritanya kakeknya itu dulu selalu menekankan orang yang hebat, orang yang baik itu orang yang mempunyai banyak orang, banyak tenaga, artinya banyak karyawan. Jadi tidak bekerja di sebuah instansi yang top, tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Itu mindset yang dibentuk melalui para kakeknya itu. Ya sampai pada orang tuanya menekankan pokoknya harus punya usaha. Usahanya apa? Tidak harus sama dengan saya, kata orang tuanya. Pokoknya silahkan cari usaha apa. Kemudian singkatnya Mas Hermawan ini kemudian karena yang dengan orang tuanya itu sudah dekat, koleganya ya, mitranya itu ada seorang haji dari Jawa Barat itu, karena sudah akrab dengan orang tuanya, Mas Hermawan memberanikan diri untuk bertanya. Nah, dia bertanya, "Pak, apakah Bapak setiap tahun berkurban?" "Oh, tentu saja," kata Pak Haji. "Oh, kalau begitu saya ada sapi 2, Pak. Kalau mau untuk kurban silahkan." Ini ceritanya Mas Hermawan ya, 2 sapi ini padahal bukan miliknya Mas Hermawan. 2 sapi ini miliknya Pak Leknya ya, berarti kan masih keluarganya. Miliknya Pak Leknya. Kemudian Pak Haji mengatakan, "Lah 2 ekor buat apa? Saya kalau korban 10 Mas korbannya."
Wah, katanya sombong itu Pak Hajinya. Ya, bukan sombong yang makna sesungguhnya ya. Nah. Oh, kalau gitu saya carikan Pak. Kalau Bapak percaya silakan. Akhirnya diberikanlah uang. Tidak punya wawasan apa-apa tentang ternak. Kemudian Mas Hirmawan mengajak temannya yang memang peternak atau dari jurusan peternakan, diajak mencari di pasar-pasar ternak, hewan ternak. Akhirnya dia mendapatkan hewan ternak tersebut. Jadi untuk sekali pengiriman itu satu rate itu 9 ekor sapi. Nah 9 ekor sapi itu kemudian langsung dikirim ke Jawa Barat ke tempatnya Pak Haji. Mas Hirmawan itu kemudian mengatakan bahwa saya ini habisnya tidak saya lebihkan, tidak saya kurangi, saya hanya habis 200.000 itu untuk makan karena saya tidak merokok, katanya begitu. Jadi biaya sapinya itu dia tidak ambil margin, tidak ambil keuntungan, pokoknya sesuai harganya. Nah karena Pak Hajinya itu cukup akrab dengan orang tuanya, kemudian ya tentu saja sudah capek-capek mencarikan, diberilah keuntungan 1 ekor sapi 1 juta. Berarti 9 sapi berapa? 9 juta, ya betul. Keuntungan pertama 9 juta. Kemudian Pak Haji itu pesan lagi, mungkin tidak hanya untuk beliau tapi untuk temannya, untuk koleganya yang lain. Pesanan-pesanan datang terus, Mas Hirmawan kebanjiran pesanan. Hingga akhirnya dalam tahap perdana dia main di sapi, di hewan ternak, hewan kurban itu. Saat itu dia mendapatkan sampai ceritanya 54 sapi. Berarti 9 kali berapa itu? Kali 6 ya, 6 rate. 54. Berarti 54 juta. Bisa dibilang begitu. Itu pengalaman perdana Mas Hirmawan mencoba untuk peruntungan bisnis sapi untuk hewan kurban. Ya, jadi peluang itu perlu dicari, peluang itu perlu diciptakan. Nah, Mas Hirmawan ini membuktikan bahwa dia bisa menciptakan sebuah peluang dengan adanya link. Linknya meskipun tidak langsung, tapi itu mitra dari bapaknya. Dia memberanikan diri untuk bertanya, kemudian dia menangkap sebuah peluang karena ada mungkin darah wirausaha ya dalam dirinya. Kemudian langsung ditangkap. Peluang tersebut menjadi sebuah keuntungan. Cuan ya sekarang ya namanya. Ya, orang banyak yang mencari cuan. Dan saat itu Mas Hirmawan mengatakan dalam sebuah podcast, saya saat itu belum mencintai sapi. Saya baru menikmati keuntungannya, menikmati cuannya. Sampai pada akhirnya setiap tahun mendapatkan order dan akhirnya sempat mengalami kerugian. Yang kerugiannya katanya juga mencapai ratusan juta. Jadi yang namanya pengusaha memang kalau sukses itu ya sukses luar biasa, tapi kalau dia itu tidak tangguh maka dia akan mudah menyerah. Ketika mengalami kerugian dia akan mudah menyerah, ya mungkin sampai nangis-nangis, sampai ya berlinang air mata ya menyesali kerugian tersebut. Tapi bagaimana dia kemudian belajar dari kerugian itu dan bangkit. Nah itu berarti yang kedua adalah seorang pengusaha harus tangguh. Harus tangguh, punya ketangguhan, punya keteguhan hati. Pokoknya saya akan berusaha sampai saya sukses. Dan itu yang dilakukan oleh Mas Hirmawan. Gini ya, saya sengaja mengambil profil seorang pengusaha muda belia ini adalah benar-benar untuk menginspirasi Anda Sobat BK Milenial semua. Ya, jadi saat ini yang diperlukan adalah yang muda, yang berkarya, yang muda, yang berkreasi. Terutama di bidang peternakan ini memang pemainnya itu rata-rata orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua. Jadi generasi muda ini termasuk Mas Hirmawan ini luar biasa. Saya ambil beliau, saya ambil
dia ya, untuk contoh untuk kalian ya, untuk memotivasi diri kalian bahwa sebetulnya apa yang menjadi cita-cita kalian semua harus diperjuangkan. Dan kalian sebagai yang muda, kalian yang menguasai dunia sosmed, yang menguasai teknologi digital ya, yang lebih menguasai dibandingkan yang sepuh-sepuh, coba setiap ada peluang ditangkap, dan jika belum ada peluang, diciptakan peluang tersebut. Dan semoga kelak di antara Sobat BK Milenial ini akan ada yang menjadi mungkin penerusnya atau pengikutnya Mas Hermawan di bidang peternakan atau di bidang yang lain. Ya, kembali kita fokus kepada profil kita kali ini, Mas Hermawan yang luar biasa ya, anak pesantren ya, yang bisa membangun bisnis demikian hebat. Dan ruginya itu tadi saya lanjutkan ceritanya ya, ruginya itu kan kadang kan sapi itu dibawa pakai truk ya, ada yang kakinya kemudian patah, ada yang mungkin sapinya kembung, mencret dan lain sebagainya ya, yang akhirnya itu ya tidak laku untuk dijual jadi hewan kurban karena tidak memenuhi syarat ya. Dan kalau satu ekor sapi ada yang mati di tengah jalan juga, itu misalkan harganya 20 juta, nah yang mati ada 4 aja sudah berapa itu? Sudah 80 juta. Memang ruginya bisa besar. Nah, tapi ternyata Mas Hermawan ini cepat sekali untuk bangkit. Dan akhirnya dia benar-benar ingin menguasai di bidang peternakan tersebut. Kemudian Mas Hermawan mulai belajar bagaimana memelihara seekor sapi dari kecil ya, dari pedet. Itu belajar bagaimana caranya ngarit, bagaimana membuang kotoran, membersihkan kandang, memandikan sapi, pokoknya berusaha dicintai seperti binatang kesayangan, binatang peliharaan. Yang akhirnya semakin lama semakin memahami dan kemudian mengembangkan menjadi sebuah peternakan. Dan Mas Hermawan mengatakan bahwa semua itu kalau sudah cinta itu sudah tidak ada alasan ya. Dia mencintai sapi, mencintai bukan layaknya cinta dengan sesama manusia ya. Nah, tetapi mencintai bahwa sapi itu adalah sesama makhluk ya, makhluk ciptaan Allah yang harus dipelihara sebaik mungkin, disayangi, dipahami ya. Kadang-kadang manusia dengan hewan, dengan binatang peliharaan itu ada ikatan batin yang kadang-kadang hanya bisa dirasakan oleh orang yang memelihara tersebut, sampai akhirnya bisa mencintai. Dan kenapa kok berkah setiap farm ini menjadi viral, menjadi banyak dibicarakan, banyak dituju banyak orang untuk mencari hewan ternak pilihan? Ternyata dari sapi ini ada kontesnya. Dan dari setiap farm ini ternyata banyak jagoan-jagoan yang menjadi pemenang kontes, yang mulai dari kontes di Kabupaten Purworejo, kemudian kontes di DIY Yogyakarta sampai se-Jawa Tengah, kemudian bahkan sampai nasional. Itu banyak jagoan-jagoan, pemain-pemain dari setiap farm ini yang luar biasa menjadi pemenang kontes-kontes sapi.